warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai pembelajaran kali ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Dan kali ini submaterinya adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi kementerian itu ada kelembagaan negara itu ada kementerian dan juga ada non-kementerian. Nanti akan kita bahas satu persatu tentang ini. Yang belum subscribe ya, subscribe dulu dan tulis di kolom komentar nama, nomor absen dan kelas ya sebelum kita mengikuti pembelajaran berikutnya. Tujuan pembelajaran kali ini saya mengambil tema untuk mengambil tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran, siswa diharapkan memahami kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi ada lembaga-lembaga pemerintah yang di luar kementerian pembahasannya ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah presidennya, kepala negaranya dipimpin oleh presiden. Dan presiden ini merangkap dua jabatan sekaligus, yaitu satu presiden sebagai kepala negara. Yang nomor dua, presiden adalah sebagai kepala pemerintah. Jadi presiden itu mempunyai dua tugas sekaligus. Nah, saya ulangi lagi. Sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, presiden memiliki sejumlah kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tugasnya, ya, ini sebelum kita masuk ke dalam babnya, dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dan Presiden berhak mengangkat dan menghentikan menteri-menteri. Jadi kalau menteri-menteri tidak loyal terhadap Presiden, ya jelas dihentikan oleh Presiden. Lalu siapa yang menjadi menteri? Nah ini semua adalah kewenangan Presiden. Jadi biasanya adalah diambil orang-orang yang profesionalis dan orang-orang yang dekat dengan Presiden. Karena ini adalah merupakan kewenangan Presiden. Kali ini peta konsepnya, pembahasan ini adalah yang pertama membahas tentang kedudukan, tugas, dan wewenang fungsi Kementerian Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi nanti bagaimana aturan dalam perundang-undangan tahun 1945. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu tentang Kementerian Negara. Yang nomor 3, nanti yang kunci pokoknya di sini. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Nanti kita lebih fokus kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015. Lalu yang kedua adalah membahas tentang lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi di samping kementerian ada lembaga pemerintahan non-kementerian atau disebut LPNK, lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang dibahas nanti adalah tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, utamanya pasal 25 ayat
Jadi itu peta nanti yang akan kita pelajari. Baik yang belum subscribe ya, silakan di subscribe. Yang belum komentar silakan ditulis di kolom komentar. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, pasal 1-nya ya yang kita bahas. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ini nanti ada juga penjelasannya. Ini tidak bisa lepas ya dari yang namanya Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Nomor 39 itu menjabarkan penjabaran dari Undang-Undang Dasar. Disebutkan pasal 1-nya, yang pertama, Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang nomor 2, Menteri Negara, yang selanjutnya disebut menteri, adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Nomor 3, urusan pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini menjabarkan ya. Lalu nomor 4, pembentukan kementerian adalah pembentukan kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah presiden mengucapkan janji. Jadi begitu presiden setelah mengucapkan janji, besoknya sudah terbentuk menteri. Makanya siapa yang dekat dengan presiden maka dia bisa menjadi menteri. Kalau tidak dikenal presiden ya jelas tidak bisa ya. Pengubahan kementerian, misalkan ada kementerian yang dirubah, ini adalah wewenang presiden. Presiden bisa menggabungkan, misalkan ada 2 kementerian yang sama ya, tugasnya hampir sama, itu bisa digabungkan. Semacam dulu ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Kebudayaan, sekarang digabungkan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu memisahkan juga bisa, atau mengganti kementerian yang sudah terbentuk. Jadi ini semua adalah tugas daripada presiden sebagai kepala pemerintah. Lalu pembubaran kementerian adalah menghapus kementerian yang sudah terbentuk. Jadi presiden pun boleh membubarkan. Apalagi dengan kondisi maka bisa dibubarkan. Lalu semua menteri ini berkedudukan di ibu kota. Sekarang ada di Jakarta ya. Suatu saat kalau sudah pindah di Kalimantan Timur, maka menteri-menteri ya semua harus pindah ke Kalimantan Timur. Jadi walaupun menteri-menteri ini bukan pegawai tinggi biasa, meskipun kedudukannya menteri negara tergantung pada presiden, untuk dapat menjadi menteri, ini harus memenuhi beberapa syarat. Nanti saya jelaskan syarat-syarat menjadi menteri ya. Sekarang kita bahas dulu di bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 tentang kementerian negara ya. Ini disebutkan yang A, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang B, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi di samping menteri-menteri diangkat, ini wewenangnya presiden penuh ya, semuanya wewenang presiden. Sedangkan syarat menjadi menteri ya, ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, warga negara Indonesia, jelas ya. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki agama. Lalu yang C, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara.
serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi. Jadi harus mengakui tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lalu sehat jasmani dan rohani ini harus ya, nggak boleh sembarangan orang nggak sehat ya kayak jadi menteri ini nggak boleh. Lalu memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Jadi dia adalah betul-betul memiliki kepribadian yang baik. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. Jadi orang-orang dalam tahanan tidak boleh. Tetapi tahanan yang tidak diperbolehkan adalah tindakan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun minimal atau lebih. Ini tidak bisa diangkat jadi menteri. Di dalam pasal 17 yang C, ini setiap menteri membidangi urusan tertentu. Jadi ada apa bagian-bagiannya. Ya. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi ini nanti kalau ada perubahan oleh presiden, maka presiden juga harus mengacu kepada presiden bisa setelah jelas ya. Sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Jadi dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Jadi harus diatur ya. Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok kementerian. Jadi apa saja tugasnya. Lalu fungsi kementerian, susunan organisasinya, pembentukan, pengubahan, penggabungan kalau diperlukan, pemisahan dari antar kementerian, penggantian. Ya. Penggantian itu kalau sudah misalkan nggak mau bekerja kurang cepat, kurang efisien ya harus diganti. Lalu penghapusan, hubungan antar kementerian ini juga harus raket. Ya. Nggak boleh menteri satu bilang begini, menteri satunya lagi bilang begitu, berarti tidak sinkron. Ya. Jadi kementerian itu harus sinkron antara satu dan yang lain. Karena apa ya? Keterkaitan ya, semua itu pasti keterkaitan, nggak bisa lepas. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 ini membagi kementerian menjadi 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Kelompok yang satu pertama yaitu mengatur tentang kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Lalu kelompok 2, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Kelompok 3, yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi atau sinkronisasi program pemerintah. Jadi ini sangat diperlukan ya sinkronisasi. Misalkan pemerintah punya program, maka program pemerintah ini yang menjalankan adalah menteri. Nah, jadi ini yang menjalankan semuanya adalah menteri. Jadi menteri satu bilang begini tidak sesuai dengan kebijakan presiden. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Apa yang diusulkan oleh pemerintah maka harus didukung. Kita bahas yang pertama tentang kelompok 1 ya.
Kelompok 1 terdiri dari yang pertama Kementerian Luar Negeri, lalu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan. Ini kelompok 1. Jadi perumusan penetapan kebijakan di bidang-bidangnya. Jadi tugasnya ini yang pertama merumuskan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang-bidangnya. Yang nomor 2 fungsinya sebagai pengelola barang kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Ini harus dipertanggungjawabkan. Lalu pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Lalu mengkoordinasi pelaksanaan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi. Lalu koordinasi pelaksanaan tugas di organisasi lingkungan kementerian. Lalu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Lalu penyelenggaraan fungsi masing-masing kementerian. Jadi misalkan Kementerian Luar Negeri fungsinya apa? Dalam negeri, pertahanan. Jadi ini mempunyai tugas sendiri-sendiri ya yang sama tugasnya tentu saja. Baik, saya lanjutkan. Silakan yang belum subscribe ya subscribe. Komentar, nama, nomor absen, dan kelas. Ya. Lalu kelompok 2, terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, lalu Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Komunikasi, Pertanian, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kementerian Desa. Nah, fungsi kementerian-kementerian kelompok 2 ini adalah yang pertama perumusan, berarti merumuskan, menetapkan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya masing-masing. Lalu pengelolaan barang kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Koordinasi pelaksanaan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi. Lalu koordinasi pelaksanaan tugas di organisasi lingkungan kementerian. Lalu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Fungsinya yang terakhir adalah penyelenggara fungsi masing-masing kementerian. Kelompok 2. Silakan yang belum subscribe, tulis komentar di kolom komentar nama, nomor absen, dan kelasnya. Kelompok 3 ini mencakup dari kementerian-kementerian ya. Yang pertama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu Kementerian Sekretaris Negara. Yang fungsinya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya masing-masing. Lalu pengelolaan barang kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, lalu koordinasi pelaksanaan tugas di organisasi lingkungan kementerian. Jadi kementerian itu saling berkoordinasi. Lalu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur-unsur organisasi di lingkungan kementerian. Lalu yang terakhir menyelenggarakan fungsi masing-masing kementerian. Jadi itu adalah kelompok 3. Silahkan yang belum subscribe, yang belum like, tinggal tombol like, gratis ya, tidak ada bayar ya. Tulis di kolom komentar nama, nomor absen, dan kelas. Lalu yang kedua, lembaga pemerintah non-kementerian. Tadi kalau kementerian, sekarang non-kementerian. Yang pertama, LPNK atau lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden, ini non-kementerian. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Pasal 25, menyebutkan lembaga pemerintah non-kementerian berkedudukan di bawah presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Jadi walaupun dia bukan berstatus menteri ya, tapi koordinator tetap di bawah menteri. Berikut daftar-daftar non-kementerian. Yang pertama BPS atau Badan Pusat Statistik, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bulog, Badan Urusan Logistik. Semua ini di bawah urusan Menteri Koordinator Perekonomian. Lemsanek, lembaga sandi negara. Ini boleh kamu nanti daftar menjadi Lemsanek bisa. Di bawah koordinator Menteri Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan. BPN, Badan Pertanahan Nasional, berada di bawah koordinator Menteri Dalam Negeri. BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, di bawah koordinator menteri yang bukan termasuk kategori menteri, tetapi tetap dikoordinator oleh menteri. Kita lanjutkan Perpusnas, Perpustakaan Nasional Indonesia, di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. LAN, Lembaga Administrasi Negara atau BKN, Badan Kepegawaian Negara, dan ANRI, Arsip Nasional Indonesia. Jadi ketiganya di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Bapedal, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, berada di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. BATAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Bakorsutanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Semua ini di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan. BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, di bawah Menteri Pemberdayaan Perempuan Anak. Jadi itu
Tadi yang saya sebutkan adalah lembaga-lembaga non-kementerian. Tetapi semua lembaga tersebut tetap berada di bawah naungan koordinator menteri. Lalu ada sejumlah lembaga pemerintah non-kementerian yang tidak bertanggung jawab atau di bawah koordinator menteri, tetapi bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi ada LPNK ini lembaga pemerintah non-kementerian, tidak dikoordinasi oleh menteri. Dia langsung kepada presiden. Nah, ini ada 12 lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu BIN, BIK, BPKP, BMKG, BNN, BNPB, BNPT, BNP2TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, lalu Basarnas, Lemhanas, LKPP, Bapepti. Jadi ini bertanggung jawabnya langsung kepada presiden. Nah, mungkin dari pemerintahan itu punya maksud-maksud ya, maksud tertentu. Kenapa tidak kepada menteri? Kenapa lembaga non kementerian ini langsung kepada presiden? Lah ini pasti ada alasan-alasan. Mungkin ini ya yang bisa saya jelaskan saat ini. Dan tugasnya, tugas kalian, tuliskan nama Kementerian Luar Negeri tersebut. Jadi tulis namanya ya, menterinya siapa. Lalu tugasnya apa? Nanti silakan disebutkan, tugas Menteri Luar Negeri. Yang kedua, tulis dan nama Kementerian Dalam Negeri dan apa tugasnya. Silakan ya. Lalu Kementerian Pertahanan. Ada 3 tugas, silakan ditulis di buku tulis, lalu difoto, dikumpulkan di Google Classroom. Sekian paparan materi kali ini, semoga banyak manfaatnya. Terima kasih yang belum subscribe, like. Ya. Silakan, saya ucapkan terima kasih, semoga kalian tetap sehat, walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.